selamat pagi anak-anakku terkasih. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran 3 dan 4, kita akan belajar beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak, untuk diketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita. Sebagai sebuah dasar negara, Pancasila mengatur segala aspek dalam kehidupan kita. Pancasila mengajarkan kita untuk menyayangi segala bentuk ciptaan Tuhan. Anak-anak, di dalam Pancasila terdapat 5 sila, yaitu sila yang pertama dilambangkan dengan bintang, sila yang kedua dilambangkan dengan rantai, sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Kelima sila ini memiliki arti dan nilai masing-masing. Sebagai warga negara yang baik, kita hidup harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. 1. Sikap yang sesuai dengan sila ketuhanan, yaitu percaya dan takwa pada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Yang ketiga, beribadah sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Yang kedua, sikap yang sesuai dengan sila kemanusiaan, yaitu 1. Menghormati orang yang lebih tua dari kita. 2. Berbakti pada kedua orang tua. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. Yang ketiga, sikap yang sesuai dengan sila persatuan, yaitu 1. Tidak berkelahi dengan teman, saudara, adik, maupun kakak. Yang kedua, menyayangi sesama baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Yang ketiga, membina kerukunan dan keutuhan keluarga. Yang keempat, sikap yang sesuai dengan sila kerakyatan, yaitu 1. Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang terakhir, sikap yang sesuai dengan sila keadilan, yaitu 1. Menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, melaksanakan kewajiban sebagai siswa di sekolah. Yang ketiga, tidak pilih kasih dalam berteman. Yang keempat, mendahulukan kepentingan bersama. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, berikutnya kita akan belajar tentang letak geografis wilayah Indonesia. Coba anak-anak mengamati peta Indonesia berikut ini. Anak-anak, setelah kita amati, Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah lain. Sebelum kita melihat letak geografis wilayah Indonesia, kita juga harus tahu pengertian tentang letak geografis itu sendiri. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Anak-anak, batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya. 1. Sebelah timur Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Yang kedua, sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur.
Yang ketiga, sebelah barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Yang keempat, sebelah selatan Indonesia berbatasan langsung dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Baik anak-anak, selain mengetahui letak geografis wilayah Indonesia, kita juga bisa mengetahui letak wilayah tempat tinggal kita masing-masing. Anak-anak bisa melihat contoh pada buku halaman 19. Anak-anak, setelah kita melihat letak geografis wilayah Indonesia, anak-anak diminta untuk membuat peta Indonesia. Sebelum membuat peta, anak-anak harus tahu apa itu peta. Peta merupakan suatu gambar permukaan bumi pada bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Skala yaitu perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Tempat-tempat yang dapat ditunjukkan melalui peta antara lain kota, gunung, bandar udara, danau, pelabuhan, dataran rendah, dan lain-lain. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang peta disebut kartografi. Setelah kita tahu apa itu peta, kita juga harus tahu tentang fungsi peta itu sendiri. Fungsi peta yang pertama, menunjukkan lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Yang kedua, menunjukkan bentuk, luas, arah, dan jarak antar tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan persebaran berbagai gejala di permukaan bumi. Baik anak-anak, selanjutnya pada pembelajaran 1 dan 2, kita sudah tahu bagaimana langkah dalam menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Untuk diketahui, kata lain dari ide pokok itu sendiri adalah gagasan utama atau kalimat utama yang tugasnya menjadi pengembang dalam sebuah paragraf. Hari ini kita akan membahas tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama berisi informasi mengenai ide pokok dari bacaan dalam suatu paragraf, sedangkan kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Supaya lebih jelas, anak-anak bisa membaca bacaan berikut ini. Baik anak-anak, setelah anak-anak membaca bacaan ini, mari kita sama-sama menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dari bacaan ini. Bacaan ini terdiri dari 2 paragraf. Mari kita sama-sama melihat letak kalimat utama pada bacaan ini, yaitu di paragraf 1. Sedangkan kalimat penjelas berada pada paragraf kedua. Baik anak-anak, bagi yang merasa belum jelas dengan penjelasan ibu, anak-anak bisa menghubungi ibu melalui WA. Anak-anakku yang terkasih, selamat belajar. Semoga Tuhan memberkati.